lanjut ke slide berikutnya adalah akuntansi untuk pihak penyewa atau lessee. Jadi kalau kita bicara tentang akuntansi sejak awal, sejak kontrak sewanya dimulai, itu lessee sudah harus mengakui aset ataupun liabilitas di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, pertanyaannya yang dihitung dulu itu asetnya atau liabilitasnya. Jadi yang dihitung lebih dulu itu liabilitasnya. Jadi yang dihitung dulu itu liabilitasnya. Dalam hal ini, liabilitas sewa itu dihitung sebesar nilai kini. Jadi nilai kini adalah present value dari seluruh pembayaran sewa. Nilai kini dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai kini dari pembayaran ekspektasi pada akhir sewa. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai kini dari pembayaran ekspektasi pada akhir sewa? Contohnya misalnya di dalam klausul kontrak ditulis bahwa entitas sebagai penyewa itu memiliki opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa. Jadi masa sewa 5 tahun, selama 5 tahun tersebut entitas akan membayarkan membayarkan uang sewa secara bulanan atau tahunan selama 5 tahun. Kemudian di dalam kontrak dikatakan bahwa setelah tahun kelima, setelah sewanya berakhir, entitas sebagai penyewa itu punya opsi untuk membeli aset itu pada suatu harga tertentu. Nah, kalau memang entitas di awal memang merasa cukup yakin untuk mau membeli aset tersebut di akhir tahun kelima, maka liabilitas sewa dalam hal ini itu termasuk nilai kini pembayaran sewa ditambah dengan nilai kini dari opsi beli tersebut. Jadi nilai kini dari harga opsi beli tersebut itu juga menjadi bagian dari liabilitas sewa yang dihitung oleh entitas pada saat awal sewa. Oke. Nah, karena kita bicara tentang perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa, terus sehingga kalau kita lihat di beberapa lingkaran di bawah, itu sangat penting untuk kita menentukan masa sewa. Jadi masa sewa ini akan menentukan seberapa panjang kita akan menghitung pembayaran sewanya. Kemudian juga nilai pembayaran sewa secara periodik itu berapa, itu juga sangat penting untuk ditentukan. Kemudian karena ini semuanya menggunakan konsep present value atau nilai kini, maka kita harus menentukan tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini akan digunakan untuk mempresent value-kan semua pembayaran sewa masa depan tadi. Sehingga sangat penting untuk kita menentukan berapa tingkat suku bunga atau tingkat diskonto yang akan digunakan untuk menghitung nilai kini dari pembayaran sewa maupun nilai kini dari pembayaran ekspektasian pada akhir masa sewa tadi. Mohon maaf Pak Alex, boleh ya. 5 menit lagi? Boleh Pak. Oke. Ya. Untuk aset haguna, jadi untuk aset haguna saya akan coba cepetin. Aset haguna itu, jadi setelah kita tentukan liabilitas sewa, aset haguna adalah liabilitas sewa tadi. Jadi nilai liabilitas sewa tadi akan digunakan untuk menentukan nilai liabilitas aset haguna. Kemudian ditambah dengan pembayaran sewa dibayar di muka. Jadi misalnya kita biasanya kalau pas masuk ke dalam satu kontrak sewa, biasanya kita angsuran pertama itu bayar di depan biasanya. Nah, liabilitas sewa ini kan bicara tentang sesuatu yang belum kita bayar. Padahal sebenarnya ada porsi yang kita bayar di muka nih. Installment pertama lah biasanya kita bayar di muka. Nah, ini adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Itu juga masuk sebagai aset haguna. Kemudian biaya langsung awal. Biaya langsung awalnya adalah misalnya kita masuk ke dalam suatu kontrak sewa, kemudian kita bayar biaya-biaya konsultan atau notaris. Itu juga masuk ke dalam bagian dari aset haguna. Kemudian estimasi biaya pembongkaran dan restorasi. Jadi biasanya kita sewa 5 tahun, di akhir tahun kelima, kalau kita kembalikan asetnya, kita kembalikan gedungnya, biasanya ada kewajiban untuk merenovasi atau merestorasi aset itu agar bisa kembali seperti keadaan semula pada saat kita melakukan sewa pertama kali. Nah, biaya itu pun juga harus dikapitalisasi sebagai bagian dari aset haguna, estimasi biayanya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan tadi, dalam menentukan liabilitas sewa sangat penting untuk
kita tahu seberapa panjang masa sewanya, apakah memang terdapat kemungkinan besar si penyewa itu akan mempergunakan opsi perpanjangan misalnya. Jadi masa sewanya cuma 5 tahun, tapi di dalam kontrak disebutkan penyewa bisa menyewa setelah habis masa kontrak 5 tahun, penyewa bisa memperpanjang masa sewa. Nah, apakah memang dalam hal ini cukup pasti untuk si penyewa itu mau menggunakan opsi perpanjangan tersebut, sehingga masa sewa itu bukan 5 tahun, tapi misalnya 10 tahun misalnya. Nah, pembayaran sewa juga sangat penting dalam hal ini. Apakah pembayaran itu bersifat tetap atau pembayaran itu bersifat variabel? Kemudian tadi yang saya bilang, pembayaran itu termasuk apabila terdapat opsi beli, itu juga harus dihitung. Termasuk kalau memang tadi kita sewanya 5 tahun nih, tapi terdapat suatu ekspektasi bahwa sewanya itu nggak akan selesai nih. Ternyata sewanya itu mungkin kemungkinan besar selama sewa yang pernah dilakukan secara historis, sewa itu biasanya umumnya rata-rata cuma 4 tahun misalnya. Nah, artinya dalam hal ini, kita hanya mempertimbangkan masa sewa selama 4 tahun, pembayaran sewanya juga cuma 4 tahun, tapi dalam hal ini, kalau misalnya sewanya diterminasi lebih awal, biasanya ada penalti yang harus dibayarkan oleh si penyewa. Nah, penalti itu harus masuk ke dalam komponen dari pembayaran sewa untuk menentukan liabilitas sewa. Nah, kemudian tadi tingkat diskonto itu juga sangat penting, karena semuanya dihitung dengan menggunakan konsep present value. Oke, ini masa sewa.